Bab 66, Li Hao, orang terkuat di usia 16 tahun, dengan mudah dikalahkan oleh rekan-rekannya. Xia Yuanba diam-diam mengertakkan giginya dengan benar, hanya membenci kekuatannya sendiri yang rendah. Belum lagi mencoba menyelamatkan muka untuk Li Hao dan istana mendalam bulan baru, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Xuan Yu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xuan Yu akan benar-benar menudingnya. Melihat ujung jari Xuan Yu, mata Xia Yuanba melebar dan dia tertegun. Terlebih lagi, Xuan Yu ini sebenarnya memanggilnya kakak senior. Semua mata tiba-tiba terfokus pada Xia Yuanba. Semua tetua istana mendalam bulan baru mengerutkan kening dan para murid juga tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa penantang yang dipilih oleh Xuan Yu sebenarnya adalah Xia Yuanba, yang baru berusia 15 tahun dan hanya ada di sini untuk menonton kesenangan hari ini. Namun, dengan sosok Xia Yuanba yang menakjubkan, orang yang belum mengenalnya tidak akan pernah membayangkan bahwa dia baru berusia 15 tahun. Wajar jika menganggapnya berusia 18 atau 19 tahun. Si Kong Han berkata, ini adalah murid kami Xia Yuanba. Namun, Anda tidak bisa memanggil saya kakak laki-laki. Meskipun dia terlalu kuat, dia baru berusia 15 tahun sekarang, dan dia yang termuda di rumah kami. 15 tahun. Banyak orang di Kixuanmen memuntahkan teh di mulut mereka. Xuan Yu juga melotot secara langsung. Yuanba, karena murid dari sekte Xuanxin ini ingin bersaing denganmu, maka kamu dapat menerima tantangan itu dengan tenang. Si Kong Han berbalik dan berkata, kamu masih muda, jadi tidak ada salahnya kalah, jadi berikan itu milikmu terbaik. Ya, tetua. Xia Yuanba mengangguk dan berdiri. Tubuh besar hampir 2 meter 3 meter itu berdiri tegak, yang langsung mengejutkan banyak orang di aula. Yun Ce menepuknya dan berbisik, hati-hati, jangan sampai terluka. Petik 2, hei, jangan khawatir, meski kekuatanku yang dalam tidak bagus, tubuhku masih sangat tahan terhadap pukulan. Xia Yuanba menepuk dadanya dengan percaya diri dan kiri naik ke tengah aula utama. Berdiri di depan Xuan Yu, dia berkata, nama saya Xia Yuanba, saya di kelas 1 Xuanzifu. Saya berumur 15 tahun. Tolong beri saya saran Anda. Xuan Yu jelas ingin menantang seseorang yang lebih tua darinya kali ini untuk memamerkan kekuatannya, tapi dia tidak melakukannya. Saya pikir saya mengklik raksasa, yang terlihat berusia lebih dari 18 tahun, tetapi sebenarnya dia baru berusia 15 tahun. Ketika seorang anak berusia 16 tahun bertarung melawan seorang anak berusia 15 tahun, meskipun dia menang, pada dasarnya tidak ada kejayaan sama sekali. Dia dengan santai mendeteksi kekuatan mendalam pihak lain, dan sudut mulutnya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia hanya berada di alam mendalam dasar tingkat ke-6. Memilih lawan seperti itu hanya akan merugikan Anda sendiri. Si idiot ini, aku tahu sesuatu akan terjadi jika dia datang ke perjamuan ini. Jika orang luar berpikir bahwa seseorang yang hanya berada di alam mendalam dasar tingkat 6 bisa menjadi murid elit Istana Xuan, bukankah itu akan membuat orang tertawa? Dengan suara keras, itu benar-benar memalukan. Semburan kutukan rendah yang dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan perlahan mencapai telinga Yun Ce. Yun Ce melirik ke samping, melirik ke arah Murong Ye dengan ringan, lalu menarik pandangannya dan fokus pada Xia Yuanba. Murong Ye, yang baru saja diam, tiba-tiba merasa kedinginan, dan seluruh tubuhnya menggigil hebat. Dia buru-buru berbalik dan melihat sekeliling, jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam gua es yang sangat dingin, dan dia sepertinya melihat sepasang mata ular berbisa yang menakutkan menatapnya. Tapi dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Perasaan menakutkan pada saat itu perlahan memudar. Murong Ye menyentuh keringat dingin yang keluar di dahinya pada suatu saat, hanya berpikir bahwa dia mencurigakan. Minum, pisahkan gunung dan batu. Petik 2, Xia Yuanba membuat gerakan pertama, mengepalkan tinjunya, melompat dengan tubuh besarnya, dan menghancurkannya dengan keras. Tubuhnya ditambah dengan rasa penindasan yang tak terlihat, benar-benar memiliki semacam gunung yang retak dan temperamen batu. Keterampilan misterius sampah seperti itu memiliki keberanian untuk dipamerkan. Jika Xuan Yu membiarkan dia melakukan 3 gerakan di tangannya, dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk keluar menemui orang-orang di masa depan. Seorang murid yang lebih tua dari sekte Xuanxin mencibir. Menghadapi serangan kuat Xia Yuanba,
Xuan Yu tidak menghindar sama sekali. Dia bahkan tidak mengambil postur untuk menggunakan keterampilan mistik. Dia langsung menyilangkan tangan kanannya di tempat dan memblokir Xia Yuanba tanpa kesan apapun. Itu terlihat sangat. Pukulan yang kuat, dengan sedikit senyum menghina di sudut mulutnya. Dengan suara teredam, tinju Xia Yuanba memukul lengan Xuan Yu dengan keras. Lengan Xuan Yu sedikit tenggelam, dan kemudian tiba-tiba dia merasa seperti dipukul. Ular berbisa yang terbangun mengangkat tangannya ke atas, langsung menjepit kedua lengan tebal Xia Yuanba di lengannya pada saat yang sama, dan energinya yang dalam tiba-tiba meledak. Klik, Yuanba, Yun Ce tiba-tiba berdiri. Saat Xia Yuanba menjerit, kedua lengannya terkilir dalam sekejap. Xuan Yu mengulurkan satu tangannya, dan benar-benar melemparkan tubuh Xia Yuanba yang beratnya lebih dari 350 kg setinggi lebih dari 1 meter. Awalnya, perdebatan telah berakhir di sini. Xia Yuanba gagal total dalam pertemuan tatap muka, dan ini adalah akhir yang tidak mengejutkan siapapun. Fondasi yang kuat, kekuatan misterius, dan keterampilan misterius memungkinkan Xuan Yu menang head-to-head ketika menghadapi lawan yang hanya satu tingkat di bawahnya, belum lagi Xia Yuanba, yang hanya berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam dasar. Namun, tepat ketika tubuh Xia Yuanba melayang di udara dan hendak mendarat dengan keras di tanah, sudut mulut Xuan Yu tiba-tiba melengkung, dan cahaya ungu menyala di tangan kanannya. Yun Ce tiba-tiba menyadari niat Xuan Yu dan berteriak dengan cepat berhenti. Tapi Xuan Yu mengabaikan kata-katanya dan memukul tubuh Xia Yuanba saat dia hendak menyentuh tanah dengan telapak Ziyun tanpa ampun. Suara setidaknya 3 tulang rusuk patah terdengar jelas. Yuanba, Yun Ce tidak lagi peduli dengan hal lain dan melompat ke sisi Xia Yuanba, menopang tubuhnya yang terjatuh. Setelah Xia Yuanba mendarat, wajahnya menjadi pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya berkerut karena rasa sakit yang hebat. Xia Yuanba terlihat kuat, tapi bagaimanapun juga, kekuatan dalam yang melindungi tubuhnya terlalu lemah, jadi bagaimana dia bisa menahan pukulan berat Xuan Yu? Yun Ce memandang Xuan Yu dengan marah, dan berkata dengan wajah pucat, kompetisi hanya untuk perbandingan, dan berakhir ketika poin tercapai. Jelas bahwa pemenang sudah diputuskan sekarang, mengapa kamu masih berurusan dengan hal seperti itu? Pukulan berat, hei, Xuan Yu mencibir dengan nada menghina, perdebatan itu benar, tetapi pedang tidak memiliki mata, dan tinju serta tendangan tidak dapat ditutup. Ini adalah kebenaran yang diketahui semua orang. Selama perdebatan, cedera yang mengancam jiwa sering terjadi karena kesulitan dalam menutup terluka. Bagaimana saya tahu bahwa Anda, murid elit istana mendalam bulan baru, sangat tidak berpengalaman, patah tulang dan muntah darah hanya dalam 1 atau 2 gerakan. Anda tidak menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna, tapi datang ke sini untuk menyalahkan aku. Petik 2. Haha, saudara Xuan Yu benar. Biasanya kita, saudara dan saudari, mengalami patah kaki saat berkelahi. Ini disebut pertarungan sesungguhnya. Bulan baru Xuan Fu ini tidak bahkan mendapat luka apapun. Aku tidak tahan, tidak heran selalu begitu buruk. Cek. Petik 2. Menurutku, kakak Xuan Yu sudah berbelas kasihan. Jika kakak Xuan Yu benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, andalkan saja itu Xuan pelindung tingkat 6 anak laki-laki itu. Apakah kamu marah? Apakah kamu masih bisa hidup sekarang? Terdengar suara keras dari 7 sekte. Para tetua di istana mendalam bulan baru juga menggelengkan kepala dan menghela nafas, tak berdaya. Yun Ce tertawa marah dan membantu Xia Yuanba ke Lan Suerwo terdekat. Saudari Suerwo, bisakah kamu membantuku menjaga Yuanba? Baik, Lan Suerwo dengan cepat berjalan turun dan mengeluarkan ramuan berwarna putih terang dimasukkan ke dalam siam mulut Yuanba. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa Yun Ce sudah berdiri dan berjalan menuju Xuan Yu. Sungguh pedang tanpa mata, dan tinju serta kaki yang tidak bisa ditarik. Yun Ce berdiri di depan Xuan Yu, wajahnya menjadi sangat tenang. Dia menatap orang yang berani menyakiti Xia Yuanba dengan jahat dan serius di depannya, dan berkata dengan tenang, ingat apa yang kamu katakan. Selanjutnya, aku akan menjadi lawanmu. Yun Ce, Xuan Zifu kelas 1, 16 tahun. Siapa pemuda ini? Dia berumur 16 tahun, dan dia sebenarnya berada di alam baru lahir tingkat pertama, dan kekuatannya masih sedikit lebih tinggi daripada Li Hao. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Para tetua istana mendalam bulan baru saling memandang dengan bingung. Jangan terlalu banyak berpikir, dia memang murid Xuan Zifu kita, tapi dia baru bergabung siang hari ini.
Dia adalah cucu dari teman lamaku, si Kong Han menjelaskan kepada tetua lainnya, tapi ada kekhawatiran di alisnya. Aura energi mendalam Yun Ce memang sedikit lebih kuat dari Li Hao, tapi hanya sedikit, pada dasarnya di antara keduanya. Li Hao dikalahkan dan terluka parah di tangan Xuan Yu, dan Yun Ce tidak bisa mendapatkan akhir yang kedua, paling-paling, dia bisa bertahan beberapa putaran lagi. Jika dia terluka setelah bergabung dengan Xuan Fu, dia akan benar-benar malu pada Xiao Lai, tetapi dalam situasi ini, mereka yang ditantang harus bertarung, dan mereka yang mengambil inisiatif tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya, berdoa agar Yun Ce tidak terluka parah. Kakak ipar, hati-hati, dia terlalu kuat, kata Xia Yuanba dengan suara menyakitkan, menutupi dadanya. Kata-kata Yun Ce membuat Xuan Yu tertegun sejenak, lalu dia tertawa liar seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hahaha. Apakah kamu mencoba memperingatkanku? Mengancamku, ingin membalas dengan cara yang sama. Hahaha, hanya kamu, hahaha. Tawa Xuan Yu tidak terkendali dan kasar, tetapi tidak ada yang merasa bahwa tawanya sombong. Dia tertawa lama, lalu berkata dengan nada menghina, cek, aku tidak menyangka akan ada seseorang pada usia 16 tahun di istana mendalam bulan baru yang bisa mengimbangi Li Hao. Pada level ini di kota bulan baru, masih. Ini sangat menarik, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku hari ini. Melihat kamu memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif menantangku, bagaimana kalau aku memberimu perlakuan istimewa? Xuan Yu perlahan mengulurkan 5 jari dan melambaikannya di depan Yun Ce. Akira, 5 gerakan. Selama kamu bisa bertarung denganku lebih dari 5 gerakan, kamu akan memenangkan pertarungan ini. Bagaimana, kamu benar-benar menganggapnya tinggi, datang dari Sekte Xuanxin. Semburan tawa, ketua perjamuan, Qin Wuyu, yang telah diam sejak awal diskusi, akhirnya merasa sedikit terharu saat ini. Dia diam-diam menatap Yun Ce, yang tidak pernah terpengaruh oleh berbagai tawa dan ejekan Xuan Yu. Melihatnya, diam-diam aku menghela nafas di dalam hatiku, si kecil ini tidak sederhana. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Yun Ce berkata dengan dingin. Oh, namamu, Ang? Yun Ce kan? Jangan berdiri di sana terus-menerus. Jika kamu ingin memulai, kamu bisa menyerang kapan saja. Setidaknya dengan begitu kamu masih bisa mengambil tindakan sekali. Jika saya mengambil tindakan dulu, Anda mungkin tidak dapat mengambil tindakan. Ini adalah kesempatan Anda. Xuan Yu menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Yun Ce juga tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya ke depan, mengulurkan tangan kirinya ke depan, dan meraih leher Xuan Yu dalam garis lurus. Apa, kamu bahkan tidak memiliki keterampilan misterius? Senyum Xuan Yu menjadi lebih mengejek, matanya setengah menyipit. Baru setelah lengan kiri Yun Ce berjarak kurang dari 2 kaki dari wajahnya, tangan kanannya bergerak seperti kilat. Meregangkan tubuh, dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan kiri Yun Ce, dan kemudian dengan akurat menggenggam tangan kirinya yang terulur di telapak tangannya. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Xuan Yu, tepat saat dia hendak melompat ke depan, dengan energinya yang dalam dan menarik pergelangan tangan Yun Ce ketika patah secara langsung, telapak tangan yang dengan jelas menggenggam pergelangan tangannya terasa kosong. Kelima jarinya melewati pergelangan tangan Yun Ce dan meraih ruang kosong itu dengan ganas. Dan sosok Yun Ce juga menghilang seperti kabut saat ini. Di saat yang sama, angin menderu datang dari sisi kanannya. Dia sangat bingung sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pia, tamparan yang sangat keras terdengar di seluruh sudut aula utama, semua orang mendengarnya dengan jelas, dan itu sejelas tamparan di wajah. Xuan Yu terlempar ke udara dan berputar 1440 derajat penuh sebelum terjatuh dengan keras. Dalam tamparan ini, Yun Ce menggunakan seluruh kekuatannya tanpa kompromi. Dia mengusap punggung tangan kanannya yang agak merah pada pakaiannya dengan jijik dan berkata dengan ringan, langkah pertama. Bab 67. Tamparan keras ini mengejutkan Xuan Yu dan semua orang yang hadir. Adegan yang mereka pikir akan mereka lihat adalah Yun Ce dikalahkan dan bahkan terluka parah dalam beberapa gerakan oleh Xuan Yu. Tidak ada yang menyangka bahwa pertama kali mereka bertemu, Yun Ce menamparkan keras Xuan Yu. Dan itu tidak berhasil, ada lagi kebisingan. Semua orang di 7 sekte tercengang, dan para murid serta tetua istana mendalam bulan baru juga tercengang. Untuk sesaat, pikiran mereka dalam keadaan panik,
dan mereka tidak bisa berbalik untuk waktu yang lama. Baru setelah Yun Che mengucapkan 3 kata, langkah pertama, dengan ringan, mereka terbangun seperti mimpi, yakin bahwa ini benar, dan mereka semua membuka mata lebar-lebar. Li Hao dikalahkan secara menyedihkan, Xia Yuanba dikalahkan secara menyedihkan. Xuan Yu dikalahkan secara menyedihkan, dia juga terus menggunakan kata-kata yang provokatif dan mengejek, yang membuat para murid dan tetua istana mendalam bulan baru marah dan terhina, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan muka mereka sama sekali. Tamparan keras Yun Che di wajah membuat seluruh tubuh mereka terasa segar, hampir sampai ke sumsum tulang. Seluruh tubuh mereka terasa sangat nyaman. Jika bukan karena kesempatan ini, mereka akan berharap bisa bersorak dengan keras. 7 sekte, terutama sekte Xuanxin, semuanya saling memandang dengan bingung. Xuan Yu, yang berada di alam baru lahir tingkat kedua dan memiliki keterampilan mendalam sekte tersebut, sebenarnya ditampar wajahnya dengan keras oleh seorang pria yang berada di alam baru lahir tingkat pertama dan tidak memiliki jejak Xuan Gong. Apakah ini lelucon? Itu tadi, keterampilan gerakan misterius tadi. Penatua Sikong, apakah Anda melihat gerakannya dengan jelas? Bisik seorang tetua dari istana mendalam bulan baru. Tidak sama sekali, aku belum pernah melihat teknik gerakan yang dia gunakan sekarang. Sikong Han juga berbisik, menatap Yun Che dengan tampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Xuan Yu bangkit dari tanah karena malu, seluruh sisi kanan wajahnya sudah menonjol, dan semerah pantat monyet. Dia baru saja berbicara omong kosong sebelumnya, tetapi dalam sekejap dia ditampar wajahnya. Pada kesempatan seperti itu, Xuan Yu dapat mengatakan bahwa dia belum pernah begitu dipermalukan dalam hidupnya. Dia menatap Yun Che dengan tajam, matanya sangat penuh kebencian, tapi untungnya dia menahan agar tidak kehilangan sikap dasarnya, dan berkata dengan senyuman yang dipaksakan, "Oke, bagus sekali. Awalnya aku sengaja meninggalkan celah agar kamu bisa lebih akrab. Beberapa gerakan tidak terlalu memalukan, tapi kamu begitu bodoh, bersiaplah menanggung konsekuensi membuatku marah." Yun Che menjabat tangan kanannya, meliriknya dengan ringan, dan berkata dengan nada menghina, "Idiot. Kamu sedang mencari kematian." Xuan Yu benar-benar marah, meraung, mengangkat tangannya, dan bergegas menuju Yun Che. Cahaya ungu menyala di telapak tangan kiri dan kanannya pada saat yang sama, lalu dia meninju Yun Che dengan kedua tinjunya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menggunakan kungfu yang di bawah tekanan. Tangan Xuan Yu sekuat 1000 pound. "Saudara muda Yun, hati-hati!" Lan Sueruo berseru tanpa sadar. Dia duduk di barisan depan, dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan yang terkondensasi di tangan Xuan Yu saat ini. Hati para murid dan tetua istana mendalam bulan baru juga terangkat pada saat yang sama. Bagaimanapun, kekuatan Xuan Yu ada di sana. Baru saja pertemuan itu kemungkinan besar disebabkan oleh sikapnya yang meremehkan musuh dan kelalaiannya untuk sementara waktu. Sekarang Xuan Yu sangat marah, mungkinkah Yun Che masih bisa menghadapinya? "Pergilah ke neraka." Mata Xuan Yu berkilat tajam. Penghinaan barusan membuatnya memiliki niat membunuh terhadap Yun Che. Tapi tentu saja dia tidak berani membunuh siapapun di istana mendalam bulan baru. Tapi dia yakin pukulan ini akan cukup untuk membuat Yun Che cacat seumur hidup. Di bawah kekuatan yang sangat besar, Yun Che sepertinya telah ditekan dan tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak bisa memblokirnya. Tinju Xuan Yu mengenai dada Yun Che dengan mudah, dan kemudian menembus tubuhnya. Apa? Mata Xuan Yu tiba-tiba melebar, dan tubuhnya juga condong ke depan di bawah kelembaman. Pada saat ini, suara angin kencang menerobos udara dari sisi kirinya. Pia, suara keras lainnya datang. Suara tamparan yang sangat keras terdengar keras dan jelas di aula. Tubuh Xuan Yu terbang lagi, berputar dengan indah 4 kali di udara, dan kemudian dagunya menyentuh tanah, dan dia jatuh dengan keras, meninggalkan sisi kirinya. Mukanya tinggi, bengkaknya membengkak dan memerah seperti darah. Langkah kedua, Yun Che dengan lembut meniup punggung tangan kirinya dan berkata dengan santai. Mata para murid istana mendalam bulan baru semuanya melebar, dan 2 kata terdengar di hati mereka, brengsek. Jika yang pertama adalah kecerobohan, keberuntungan, atau kebetulan, maka yang kedua kali, itu tidak boleh digunakan. Kecerobohan, keberuntungan, dan kebetulan adalah kata-kata yang bisa dijelaskan. Li Hao, yang dibuat frustrasi oleh Xuan Yu, tidak pergi, tetapi dibawa ke belakang untuk disembuhkan. Dia menyaksikan tanpa daya saat Xuan Yu ditampar lagi,
Seluruh wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia bisa merasakan sakit yang parah di kegembiraannya. Wajahnya, ketika dia pergi, dia berteriak tak terkendali, pertarungan yang bagus. Bagus sekali, sungguh melegakan. Petik 2. Hei, kakak senior yang merawat lukanya adalah Paman Li Hao, namanya Li Haoran. Dengar, setelah mendengar kata-kata Li Hao, dia tertawa dan berkata perlahan, Haozi, sulit untuk melihat seberapa bagus kamu di level ini. Kakak muda Yun tidak hanya bertarung dengan baik, bertarung dengan gembira, dan menghilangkan kebencian, tetapi juga bertarung dengan sangat baik. Ambillah lihat wajah Xuan Yu. Dengan tamparan pertama, pipi kanan berubah menjadi pantat monyet, dan dengan tamparan kedua, pipi kiri berubah menjadi pantat monyet. Dan warna, bentuk, posisi, dan tinggi tonjolan tersebut adalah persis sama dengan pipi kanan. Itu disebut simetri. Lihatlah wajah Xuan Yu, tiba-tiba menjadi jauh lebih terkoordinasi. Ini bukan hanya dua tamparan sederhana, tetapi seni tamparan yang sempurna, yang membutuhkan intensitas, posisi, dan sudut yang sama. Sangat tinggi sehingga orang biasa tidak bisa menariknya keluar. Luar biasa, luar biasa. Petik 2. Puff. Suara Li Haoran tidak pelan. Sebagian besar orang di aula dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka tercengang melihat tempat, terutama beberapa murid Xuanfu. Dia meletakkan tangannya di perutnya, berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak, dan mengacungkan jempol pada Li Haoran. Haha, haha. Meskipun organ dalamnya terasa sakit parah ketika dia tertawa, Li Hao tersenyum sangat gembira. Hei, sepupuku memang berada di level yang lebih tinggi. Tidak peduli apa, kakak muda Yun menang atau kalah pada akhirnya. Tidak masalah, aku sudah mendapatkan teman ini. Xuan Yu sekali lagi bangkit dari tanah dengan sikap yang sangat malu, dan dengan paksa menelan ketiga gigi yang bercampur darah. Dia menatap Yun Ce dengan mata terbelalak, berharap dia bisa mencabik-cabiknya dengan tatapannya. Di saat yang sama, dia merasakan getaran di hatinya. Bagaimana dia bisa muncul di sebelah kiriku sekarang? Tubuhnya jelas masih berada di tempat yang sama. Saya jelas memukulnya 2 kali, tetapi mengapa saya merindukannya lagi? Apa ada yang salah dengan mataku? Atau apakah itu keterampilan, fisik dan misterius? Tapi bagaimana mungkin memiliki keterampilan misterius dalam gerakan tubuh? Jasmine dan Yun Ce mengatakan bahwa selama Stargate Broken Shadow dilatih ke level pertama, ia tidak akan terkalahkan ketika menghadapi 2 lawan dengan level yang sama. Jika dilatih ke level ketiga, ia dapat menghadapi lawan 5, tingkat yang lebih tinggi, dapat keluar dari seluruh tubuh. Stargate Broken Shadow memiliki total 8 level. Jasmine saat ini berada di level ke-6 dan dapat mematahkan 6 hantu yang sulit dibedakan antara benar dan salah. Yun Ce kini berada di level pertama dan hanya dapat mematahkan 1 hantu. Namun, meskipun ini baru level pertama, ini adalah skill rahasia pergerakan dari Jasmine. Bagaimana bisa dibandingkan dengan gerakan tubuh biasa dan keterampilan misterius? Belum lagi Xuan Yu yang berada di alam mendalam baru lahir di depannya, para penguasa istana dan tetua di istana yang sekuat alam Ling Xuan dan alam mendalam bumi pada dasarnya tidak melihat gerakan Yun Ce dengan jelas. Guncangan di hati mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan para murid muda. Bagaimana rasanya gigimu? Yun Ce menyipitkan matanya dan mengejek tanpa ampun. Hei, hehe, Xuan Yu menjilat bibirnya dan tersenyum. Yun Ce, kamulah orang pertama yang membuatku sangat malu, jadi kamu akan mati dengan mengenaskan. Sebelum Xuan Yu bisa menyelesaikan kata-kata kasarnya, dia tiba-tiba melihat sosok Yun Ce bergoyang dan bergegas ke arahnya. Matanya menjadi gelap, dan lengannya tiba-tiba ditarik setengah busur ke depan. Kali ini dia mendapat pelajaran. Dia langsung menggunakan teknik purple yang untuk menutupi 3 arah di depan, kiri dan kanan. Tidak peduli di mana Yun Ce tiba-tiba bergerak dan menyentuh ki yang mendalam yang ungu, dia akan langsung menerima serangan balik yang kuat darinya. Dia dengan percaya diri bergerak. Hanya dengan 1 gerakan, Yun Ce bisa terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Sosok Yun Ce menghilang seperti semula ketika menyentuh Xiang Xuan Qi di depannya. Wajah Xuan Yu berubah muram, dan dia langsung fokus ke kiri dan kanan. Namun kali ini, angin kencang datang dari atas. Datang menderu, ledakan. Yun Ce, yang berada di langit di atas bayangan yang pecah, menendang mata kanan Xuan Yu dengan keras, menyebabkan tubuhnya melakukan backflip di tempat, dagunya mendarat di tanah lagi, dan gigi berdarah pun pecah. Ketika kaki Yun Ce mendarat,
hampir mengenai kepalanya. Dia memiringkan pandangannya ke bawah dan berkata, langkah ketiga. Petik 2, dasar bajingan, bang. Saat Xuan Yu hendak bangun, Yun Ce tiba-tiba terbang dan menendang mata kiri Xuan Yu, menyebabkan tubuhnya yang setengah terangkat melakukan backflip yang indah lagi, dan kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi mata panda. Bukankah tuanmu mengajarimu untuk berkonsentrasi setiap saat? Langkah keempat, petik 2, aku akan membunuhmu. Seluruh wajahnya merah dan bengkak, dan kedua rongga mata menjadi hitam. Wajah Xuan Yu, yang awalnya cukup heroik, kini menjadi kurang manusiawi dan tidak seperti hantu, sama menyedihkannya. Dia berdiri, wajahnya yang tadinya menakutkan sekarang penuh dengan keganasan, semua energinya yang dalam dilepaskan dengan gila-gilaan, dan seluruh dirinya hampir gila. Tangan ribuan matahari ungu, Xuan Yu meraung sekuat tenaga dan bergegas menuju Yun Ce. Kedua lengannya hampir seluruhnya berubah menjadi ungu di bawah skill Ziyang. Itu salah satu keahlian unik Sekte Yun Xin. Tangan seribu hantu Ziyang. Yun Ce, hati-hati. Si Kong Han tiba-tiba berdiri dan berteriak kaget. Lengan Xuan Yu terayun dengan cepat, melambaikan cahaya dan bayangan ungu yang tak terhitung jumlahnya, menutupi tubuh Yun Ce dengan gila-gilaan. Yun Ce tidak mundur, dia menyipitkan matanya, merentangkan tangan kanannya, melewati cahaya ungu dan bayangan, dan memukul siku Xuan Yu tidak ringan atau keras. Gong Xiang dari Sekte Xuan Xin ini menggunakan 3 meridian Xiang, Fuzong, dan Tiantan di lengan kiri dan kanan untuk memadatkan Qi, dan menggunakan Vena Xiang sebagai inti untuk menyetrum Vena Xiang. Gong Xiang akan langsung hancur, dan energi mendalam di seluruh tubuh juga akan berumur pendek. Kekacauan. Pada saat yang sama, ketika Gong Xiang diaktifkan, semua energi mendalam pelindung yang terhubung ke Vena Xiang 2 inci di atas dadanya akan dituangkan ke dalam Vena Xiang, yang berarti tidak ada pembelaan. Inilah yang dikatakan Jasmine kepadanya sekarang. Lokasi di mana Yun Ce menyerang dengan keras adalah Xiang Fein milik Xuan Yu. Tiba-tiba, lengan Xuan Yu lumpuh total, dan semua energi ungu menghilang dalam sekejap. Seluruh tubuh energi misterius berada dalam kekacauan, menyebabkan tubuh Xuan Yu membeku sebentar. Dan pada saat ini, Yun Ce melangkah maju dan memukul bagian atas dadanya dengan siku. Klik, tulang dada Xuan Yu hancur dan terkilir, dan dia terbang seperti daun yang jatuh tertiup angin. Dia memuntahkan panah berdarah saat terbang terbalik, dan kemudian jatuh ke tanah seperti karung pasir. Seluruh tubuhnya bergerak 2 kali, dan dia tidak bisa lagi berdiri. Langkah kelima, cek-cek. Saudara Xuan Yu dari Sekte Xuan Xin ini benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Katanya dia akan menang dengan 5 gerakan, dan ternyata dia menang dengan 5 gerakan, 1 gerakan tidaklah terlalu banyak. Keandalan saudara Xuan Yu benar-benar mengagumkan. Xuan Yu menunjuk ke arah Yun Ce, seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia hanya mengucapkan kata, kamu, sebelum memutar matanya dan memiringkan kepalanya. Pingsan langsung. Saya tidak tahu apakah dia pingsan karena luka atau karena marah. Xuan Yu, semua murid Sekte Xuan Xin terkejut. 2 orang buru-buru melangkah maju, mengangkat tubuh Xuan Yu yang jatuh, dan memasukkan 3 pil ke dalam mulutnya secara berurutan. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dan menatap Yun Ce, berteriak dengan marah. Berkata, kami seumuran, tetapi kamu sangat kejam. Jika sesuatu terjadi pada Xuan Yu, Sekte Xuan Xin kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Yun Ce mencibir, berkata, meskipun ini adalah perdebatan, pedang tidak memiliki mata, dan tinju serta tendangan sulit untuk ditarik. Hal-hal yang sulit untuk menutup tangan dan melukai nyawa orang selama perdebatan sering terjadi. Itu sepenuhnya normal untuk terluka. Bagaimana saya tahu Sekte Xuan Xin Anda? Para murid sekte Anda begitu ceroboh hingga mereka patah tulang dan muntah darah hanya dalam 5 gerakan. Tidakkah Anda menyalahkan murid-murid di sekte Anda karena tidak berguna, tetapi Anda menyalahkan saya di berbalik? Yun Ce mengatakan bahwa ketika Xuan Yu melukai Li Hao dan Xia Yuanba, kata-kata sarkastik dan arogan yang dia ucapkan dikembalikan utuh. Apa yang dia kembalikan bukan hanya sekumpulan kata-kata, tetapi juga tamparan keras di wajah. Bab 68. Kata-kata Yun Ce membuat para murid istana mendalam bulan baru merasa sangat bahagia. Setelah cedera Li Hao stabil, dia menegakkan tubuh dan mengepalkan tinjunya. Melihat Xuan Yu yang tampak sedih dan jatuh ke tanah dan pingsan, dia merasa tidak pernah merasa begitu lega dalam hidupnya.
Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Yun Che. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Yun Che, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memulihkan hutang ini dari Xuan Yu dalam hidupnya, apalagi memulihkannya beberapa kali. Kalah dengan 5 gerakan, 2 tamparan di 2 gerakan pertama, 2 mata panda di 2 gerakan terakhir, dan kau langsung dengan pukulan terakhir. Ini adalah perdebatan, ini adalah penghinaan yang hidup. Dia tidak mengkritik orang tetapi tidak mengungkapkan kekurangannya, dan dia tidak memukul wajah orang, tapi Yun Che selalu melontarkan salam ke wajah Xuan Yu. Bukan karena Yun Che memiliki niat jahat, tapi kedengkian Xuan Yu, niat untuk menyakiti Xia Yuanba secara serius membuatnya sangat marah. Sebagai murid sekte Xuanxin, mereka diejek oleh murid Xuanfu Bulan Baru yang selama ini mereka anggap remeh. Mereka tidak bisa menyembunyikannya, dan hati mereka bahkan lebih marah. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Qin Wuyu, "Tuan Qin Fu, hari ini adalah hari pengangkatan baru Anda. Sekte Xuanxin kami datang untuk memberi selamat kepada Anda dengan tulus, dan para murid bersaing untuk bersenang-senang, tetapi para murid di rumah Anda kejam, dan mereka gunakan setiap gerakan untuk mempermalukan murid-murid Sekte Xuanxinku. Bolehkah aku bertanya, Tuan Istana Qin, apakah ini caramu memperlakukan tamu di Istana Mendalam Bulan Baru?" Hahaha, sebelum Qin Wuyu bisa menjawab, Yun Che tertawa, "Saya tidak tahu seberapa tebal kulit saya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Xuan Yu, murid Sekte Xuanxin Anda, melukai 2 murid Istana Mendalam Bulan Baru kami secara berturut-turut. Siapapun yang tidak buta dapat melihatnya lukanya benar-benar jahat. Selama periode ini, dia bahkan membuat pernyataan sinis terhadap Istana Mendalam Bulan Baru kami, dan tidak ada seorang pun di sekte Anda yang menghentikannya. Sebaliknya, dia berteriak dan tertawa. Apakah ini yang disebut ketulusan oleh sekte Xuanxin Anda? Hanya saja lelucon omong kosong." Qin Wuyu ingin berdiri, tetapi ketika dia mendengar Yun Che berbicara, dia duduk kembali, dengan senyum di wajahnya, tidak bergerak seperti gunung, tapi diam-diam dia terkejut di dalam hatinya, si kecil ini nak. Kamu, orang-orang dari Sekte Xuanxin tidak menyangka bahwa seorang murid kecil Xuanfu akan berani menunjuk secara langsung. Hidungnya memarahinya, dan kata-kata yang dimarahinya sangat tepat sasaran sehingga dia tidak punya kata-kata untuk diucapkan, menyangkal. "Sekarang saya hanya melukai salah satu murid Anda, tetapi Anda mulai melompat keluar dan menanyai Tuan Istana Qin kami. Lalu ketika Xuan Yu menyakiti murid-murid kami sebelumnya, mengapa Anda pergi? Apakah Anda buta? Atau ini Anda apakah ini Xuanxin gaya sekte yang biasa?" Yun Che tidak menyerah sama sekali, dan setiap kata-katanya menyeramkan. Untuk waktu yang lama, menghadapi 7 sekte, para murid Istana Mendalam Bulan Baru merasa rendah diri. Meskipun 7 sekte secara terang-terangan dan diam-diam menindas mereka, Nyo Mun Xuanfu hanya bisa menahannya dan tidak mau berkonflik dengan salah satu dari 7 sekte tersebut. Belum lagi murid Xuanfu, bahkan para tetua tidak akan pernah berani memarahi 7 sekte seperti ini. Tapi Yun Che, sebagai murid yang baru saja memasuki Istana Xuan dan baru berusia 16 tahun, menunjuk ke hidung Sekte Xuanxin dan memarahi murid Sekte Xuanxin di depan ketua-ketua Sekte Xuanxin. Gemetar, dan anggota Sekte Xuanxin lainnya juga marah. Dingin, rasanya sangat enak, melihat ekspresi wajah kolektif Sekte Xuanxin yang jelek seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Para murid Bulan Baru Xuanfu merasa sangat bahagia hingga tubuh mereka hampir hanyut. Tentu saja, Istana Bulan Baru Xuan sepenuhnya dibenarkan dalam hal ini, niat jahat Xuan Yu untuk menyakiti orang lain sudah jelas bagi semua orang. Namun meski begitu, siapapun selain Yun Che tidak akan berani memarahi dan mengejek Sekte Xuanxin seperti ini. Tapi Yun Che berani, dia meneriakkan kata-kata yang ingin mereka teriakkan tetapi tidak berani, dan memarahi orang yang ingin mereka tegur tetapi tidak pernah berani memarahinya. "Oh, memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau," kata pria parubaya yang mengikuti Xiao Luocheng, sekte luar dari Sekte Xiao, dengan suara rendah. Momentumnya bagus dan bakatnya lumayan. Jarang sekali Istana Mendalam Bulan Baru memiliki murid seperti itu. Xiao Luocheng memegang gelas anggur dan menyipitkan matanya sedikit, mengagumi sedikit riak di gelas anggur. Dia sepertinya begitu prihatin dengan apa yang terjadi di istana. Sayangnya, dia agak arogan dan bodoh. Jika dia berani menyinggung Sekte Xuanxin seperti ini, apakah menurutnya Istana Mendalam Bulan Baru benar-benar dapat melindunginya? Di sana,
ekspresi dari para tetua di Istana Mendalam Bulan Baru juga merupakan periode perubahan. Kekalahan Yun Ce atas Xuan Yu benar-benar membuat Istana Bulan Baru Xuan menghela nafas lega. Kata-kata Yun Ce selanjutnya bahkan lebih menghangatkan hati, tetapi membuat Sekte Xuan Xin tidak bisa mundur. Sebagai salah satu dari 7 sekte besar di Kota Bulan Sabit, Sekte Xuan Xin menyinggung raksasa seperti itu pada usia 16 tahun. Bahkan Bulan Baru Xuan Fu mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Mata Xuan Xin Sekte menunduk ketika dia melihat Yun Ce. Namun Yun Ce tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Dia sedikit menoleh ke samping, memandang seluruh penonton, dan berkata dengan bangga, Istana Mendalam Bulan Baru kami didirikan oleh keluarga kerajaan, dan sumber daya serta warisannya secara alami tidak ada bandingannya dengan orang-orang dari sekte besar di sini. Tapi saya, Istana Mendalam Bulan Baru, murid Xuan Fu tidak akan pernah menganggap diri mereka lebih rendah dari orang lain, apalagi diintimidasi oleh orang lain. Mereka yang menghina orang lain akan selalu dihina. Sekte Xuan Xin Xuan Yu dengan jahat melukai senior saya rekan magang di hadapan semua orang. Sebagai murid baru murid Istana Yue Xuan, aku tidak punya alasan untuk bersikap sopan padanya. Kalau tidak, bukankah Kota Bulan Baru akan menertawakanku? Para murid Istana Bulan Baru adalah sekelompok pengecut yang telah diintimidasi dan hanya bisa menelan amarahnya. Jika Anda tidak puas dan tidak puas, Anda dapat datang dan memberi saya beberapa nasihat. Fan, saya mendengar bahwa 7 sekte utama Kota Bulan Baru memiliki orang-orang berbakat dalam jumlah besar. Sebagai seorang murid biasa Istana Mendalam Bulan Baru, saya ingin tahu berapa banyak orang yang Anda perlukan untuk melepaskan saya dari sini. Kata-kata ini membuat semua orang di istana, semua orang sangat tersentuh. Jika kata-kata sebelumnya hanyalah pidato yang berapi-api, maka kalimat terakhirnya benar-benar arogan. Dan itu sangat arogan, karena makna tersembunyi dari kata-kata tersebut ternyata menjadi tantangan bagi 7 sekte besar sebagai murid biasa Istana Mendalam Bulan Baru, dan penghinaan. Dasar bodoh sekali, Murong Ye mendengus dan berkata sambil mencibir. Meskipun saudara muda Yun baru saja menjadi terkenal, dia terlalu sombong dan sembrono. Ini adalah suara di hati sebagian besar murid Istana Mendalam Bulan Baru. Terutama, para murid yang sudah lama tinggal di Kota Bulan Sabit, mereka tahu betul betapa menakjubkannya kekuatan 7 sekte besar. Meskipun Yun Ce mengalahkan Xuan Yu, dengan kekuatan alam baru lahir tingkat pertama, salah satu dari 7 sekte jenius yang lebih tua dapat sepenuhnya melecehkannya. Kata-katanya tidak hanya dimaksudkan untuk mengejek, tetapi juga untuk mempermalukan diri sendiri. Ini, wajah si Kong Han penuh dengan kecemasan. Dia menggerakkan tubuhnya dan mau tidak mau ingin berdiri dan memanggil Yun Ce, tapi dalam situasi ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika diblokir, sepertinya menyebut dia bodoh berarti menganggapnya terlalu tinggi, dia benar-benar idiot. Xiao Luocheng meletakkan gelas anggurnya dan tersenyum dengan jijik. Sungguh suatu bakat yang bagus untuk dapat melangkah ke tingkat pertama dari alam baru lahir pada usia 16 tahun. Bahkan di antara 7 sekte besar, itu termasuk dalam jangkauan atas. Tetapi hanya karena ini, dia berani menjadi begitu sombong. Di matanya, itu seperti tarian badut. Sama seperti lakonnya, Xiao Luocheng, yang berusia 16 tahun dan memiliki gelar pemuda nomor 1 di Kota Bulan Sabit, sudah berada di alam Nas Chen Xuan tingkat ke-10. Hampir setingkat melampaui Yun Ce. Pada level dia saat ini, menghadapi postur dan kata-kata Yun Ce saat ini memang seperti pria yang benar-benar kuat memandangi badut yang sombong. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Seorang pecundang di alam baru lahir tingkat pertama, yang beruntung mengalahkan Xuan Yu dari Sekte Xuan Xin dengan gerakan dan keterampilan mistiknya, sebenarnya berani menjadi begitu sombong. Entahlah seberapa tinggi langitnya, lihat aku, mendidik dan mendidikmu. Dengan suara penuh ejekan, seseorang melompat tinggi dan mendarat di depan Yun Ce. Wajah muda menatapnya dengan provokasi dan jijik. Begitu dia muncul, banyak orang di Istana Mendalam Bulan Baru tiba-tiba memanggil namanya. Itu Yan Ming dari Sekte Yunyang. Dikatakan bahwa bakatnya cukup untuk menempati peringkat 5 besar di antara generasi muda Sekte Yunyang. Di usianya yang baru 16 tahun, dia sudah berada di tingkat ketiga dari alam mendalam yang baru lahir, dan bahkan telah menguasai teknik pembakaran yang sampai tingkat kecil.
Yan Ming mengangkat telapak tangannya, dan dengan suara letupan, sekelompok api merah setinggi lebih dari setengah kaki muncul. Yan Ming, murid dari Sekte Yunyang, 16 tahun 7 bulan. Ingat nama pamannya, karena paman aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia segera. Hei, benarkah, menghadapi Yan Ming, yang memamerkan apinya berdasarkan keterampilan mistis, Yun Ce tidak menunjukkan rasa takut dan juga mencibir. Saya khawatir pada akhirnya, orang yang belajar menjadi manusia adalah Anda. Pada saat yang sama, dia bergumam di dalam hatinya, apakah Anda bermain api di depanku? Saya tidak tahu bagaimana saya mati. Sepertinya kamu hanya memiliki kekuatan kata-kata. Hei, gunakan keterampilan tubuh dan tubuhmu sekarang, karena hanya itu yang bisa membuatmu terus maju untuk sementara. Ayo, larilah dengan apiku, biarkan semua orang menghargai sosok larimu yang luar biasa, berkeliling dengan kepala di lenganmu. Hahaha. Rantai Yunyang. Di tengah tawa, tangan Yan Ming tiba-tiba bergetar, dan seketika, gelombang udara yang membakar menyebar, dan dua kaki energi dalam api setebal lengan meledak dari telapak tangannya, membentang sejauh beberapa meter seperti dua rantai ganas, dan melilit tubuh Yun Ce. Rantai Yunyang. Ternyata itu adalah keahlian khas Sekte Yunyang, Rantai Yunyang. Yan Ming ini hanya berada di alam misterius tingkat ketiga, tapi dia benar-benar bisa menggunakan keterampilan misterius berbasis api yang begitu menakutkan. Sederhana saja, luar biasa, Sinyu, tetua dari kelas 2 Xuanfu berkata dengan kaget. Rantai Yunyang tingkat ini sulit dilawan bahkan oleh praktisi tingkat ke-6 dari alam Xuan baru lahir. Yun Ce kali ini, saya berharap keterampilan fisik dan mistiknya akan mencegahnya terluka pada titik vital manapun, sayangnya. Sesepuh lainnya menghela nafas. Untuk menghadapi anak laki-laki arogan di alam baru lahir tingkat pertama, dia benar-benar menggunakan rantai Yunyang. Ini seperti membunuh ayam dengan pisau. Seorang murid Sekte Yunyang berusia 18 tahun mengerutkan bibirnya dan berkata, kedua rantai Yunyang itu seperti dua naga api menari yang ganas, memancarkan suhu yang menyesakkan. Yun Ce dengan cepat mengelak dan berpindah 3 posisi ke samping, namun kedua rantai Yunyang tiba-tiba berbalik dan melilit Yun Ce dengan kecepatan lebih cepat, seolah-olah mereka memiliki mata. Yun Ce sepertinya tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi dia langsung mengulurkan tangan dan meraih rantai Yunyang. Sialan, dia tidak menginginkan tangannya lagi. Cih. Dia mungkin terlalu takut untuk memilih jalan keluar. Sekarang, kecuali Yan Ming melepaskannya, meridian di tangannya akan terbakar, dan tangannya akankah hidup ini sama sekali tidak berguna. Melihat tindakan Yun Ce, Yan Ming tertawa liar di dalam hatinya, dia benar-benar meraih rantai Yunyang saya dengan tangan kanannya. Hahaha, kamu yang meminta ini, semua orang bisa melihatnya dengan jelas, meski tanganmu tidak berguna, kamu tidak bisa mengandalkanku sama sekali. Banyak orang di istana mendalam bulan baru sudah berteriak kaget, tapi di lampu listrik dan batu api ini, tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali, dan tangan Yun Ce dengan kuat menggenggam dua awan Yan Ming. Di rantai Yang, orang-orang di istana mendalam bulan baru secara kolektif menahan napas saat ini, dan beberapa wanita bahkan menutup mata, tidak tahan melihat pemandangan selanjutnya. Namun, suara terbakar tidak terdengar, dan tidak ada asap hitam yang keluar dari telapak tangan Yun Ce. Api juga tidak langsung menyebar ke seluruh telapak tangan Yun Ce. Saat dia ditangkap oleh telapak tangan Yun Ce, rantai Yunyang seperti dua mie yang pecah saat ditarik, langsung pecah di tangan Yun Ce. Bab 69. Apa? Melihat rantai Yunyang yang mengerikan itu putus di tangan Yun Ce, semua orang tampak kaget. Mata Yan Ming membelalak, dan dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah salah satu keterampilan unik Sekte Yunyang. Rantai api yang dibentuk dengan energi yang dalam memiliki suhu yang lebih tinggi dari nyala api yang sebenarnya, dan juga melahap dengan kuat. Bagaimana bisa dihancurkan oleh kekuatan Yun Ce? Itu pecah begitu tanganku menyentuhnya. Tetua istana mendalam bulan baru berkata dengan kaget. Sekte Yunyang bahkan lebih terkejut lagi. Tetua-tetua Yan Zizai tiba-tiba berdiri, hampir mengira ada yang tidak beres dengan matanya. Murid di sampingnya dengan cepat berkata, "Tetua, tidak perlu panik. Bagaimanapun, saudara muda Yan Ming hanya berada di alam misterius tingkat ketiga. Dia masih sedikit enggan untuk mengendalikan rantai Yunyang, jadi yang mendalam kekuatan bisa dipatahkan."
Kekuatan misterius telah rusak. Titik. Itu lelucon untuk dipamerkan meskipun kamu tidak pandai dalam hal itu. Yan Zizai mendengus dingin, situasi di depannya hanya bisa dijelaskan dengan cara ini. Dia tidak mungkin percaya bahwa Yun Ce, yang baru berada di level pertama alam mendalam baru lahir, dapat mematahkan rantai Yunyang dengan tangan kosong, dan seluruh tangannya masih tanpa cedera. Yun Ce bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yan Ming benar-benar pandai juggling. Apa yang kamu lakukan tadi, cek-cek, akan sia-sia jika kamu tidak tampil di jalan. Ini tidak mungkin." Yan Ming terkejut di dalam hatinya. Orang lain tidak dapat melihat apapun, tetapi dia sendiri tahu dengan sangat jelas bahwa pelepasan dan kendali rantai Yunyang tadi cukup berhasil. Jika itu menyentuh tangan Yun Ce, itu seharusnya cukup sampai telapak tangannya terbakar. Ya, jangan sampai patah secara tiba-tiba. Ejekan Yun Ce membuat Yan Ming marah. Dia berkata dengan wajah cemberut, "Jangan berpuas diri. Aku baru saja mengujinya dengan santai. Aku akan membiarkanmu melihat rantai Yunyang yang sebenarnya dari sekte Yunyang kita segera." Dia mengucapkan kata-kata yang kejam, tapi kegagalannya barusan membuat kepercayaan dirinya agak lemah. Dia tidak lagi berani menggunakan rantai Yunyang dengan kedua tangannya pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, dia berteriak pelan, melambaikan telapak tangan kanannya, dan rantai api tebal muncul dari telapak tangannya, tiba-tiba terlempar keluar, dan berguling ke arah Yun Ce seperti ular api yang menari. Kali ini, Yun Ce bahkan tidak bergerak. Rantai Yunyang dengan cepat mendekat dan kemudian melilit tubuhnya seketika. Yan Ming tiba-tiba merasa bahagia. Saat dia hendak meledakkan kekuatan api yang dalam, dia tiba-tiba melihat belitan. Rantai Yunyang yang menahan tubuh Yun Ce hancur menjadi beberapa bagian seperti tali rami yang sudah lapuk di bawah tarikan Yun Ce yang sangat santai dan lembut, dan kemudian semuanya padam. Yun Ce sudah marah. Dia menepuk-nepuk pakaian yang ternoda oleh rantai Yunyang dan berkata dengan marah, "Kami di sini untuk berkompetisi, tetapi kamu di sini untuk melakukan juggling untukku. Itu hanya membuang-buang waktu kita. Ayo biarkan pergilah keluar dari sini secepat mungkin." Dengan suara rendah, Yun Ce memukul bayangan Dewa Bintang yang hancur dan langsung muncul di sisi kanan Yan Ming, memadatkan energinya yang dalam dan meninju tepat di depannya. Yan Ming terkejut dan panik ketika rantai Yunyang putus lagi. Reaksinya setengah detak terlalu lambat. Dia tidak punya waktu untuk menangkis dan hanya bisa mundur dengan keras, tapi dia masih dipukul dengan kuat di dada oleh tinju Yun Ce. Energi mendalam pelindung tubuh Yan Ming melonjak. Meskipun kekuatan mendalam Yun Ce 2 tingkat lebih rendah darinya, tetap saja tidak menyakitkan menerima pukulan berat darinya dengan tergesa-gesa. Dia dipenuhi rasa malu dan marah, dan dia meneriakkan, "Tinju api!" mengembunkan api dengan kedua tinjunya, dan menghantam ke arah Yun Ce. Yun Ce berbalik sedikit untuk menghindari tangan Yan Ming yang terbakar, lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke lengan kanan Yan Ming yang terulur, dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya. "Ah!" Petik 2 tanda seru. Petik 2. Jeritan seperti babi yang disembelih bergema di aula. Yan Ming, yang baru saja memegang tinju api yang membara, berlutut di tanah di tengah jeritan, mengayunkan tangan kiri dan kanannya dengan liar. Api di tangannya telah menghilang, tetapi pada kelimanya jari-jarinya, gumpalan asap hitam membubung, dan bau terbakar yang menyengat perlahan menyebar di aula. Yan Zizi kaget dan bergegas menuju Yan Ming. Dia mencubit tangan Yan Ming dengan kecepatan kilat dan dengan cepat mengeluarkan kekuatan api yang meresap ke tangannya. Ekspresi rasa sakit di wajah Yan Ming akhirnya melemah, tetapi tangannya sekarang setengah terbakar hitam, dan jari-jarinya terentang berlebihan, terpelintir hingga tingkat yang menakutkan, dan gumpalan asap hitam masih keluar dari dagingnya yang terbakar. Meluap perlahan. "Kamu benar-benar membiarkan kekuatan api menggigitmu kembali. Sudahkah kamu berlatih seperti anjing dalam beberapa tahun terakhir?" Yan Zizai memandang Yan Ming dan meraung dengan wajah cemberut, apapun kesempatannya. Sebagai murid muda dari Sekte Yunyang yang cukup berbakat untuk menempati peringkat 5 besar, pertama rantai Yunyang dipatahkan 2 kali, dan kemudian dia membuat kesalahan tingkat rendah dan konyol di depan umum, yang mempermalukan Sekte Yunyang. Keterampilan mistik berbasis api memungkinkan mistikus memiliki kemampuan memadatkan api dengan kekuatan mistik. Namun hal ini tidak berarti bahwa seseorang tidak takut terhadap api. Sama seperti saat Yan Ming memadatkan api dengan tangannya barusan, ada lapisan energi yang sangat besar antara tangannya dan api untuk melindungi dirinya sendiri.
Keadaan malu yang muncul di Yan Ming setelah menggunakan tinju api terbakar barusan jelas karena dia gagal mengendalikan kekuatan api dengan tergesa-gesa, sehingga kekuatan api yang dipadatkan oleh kekuatan misterius tidak dapat dilepaskan sepenuhnya, dan sebagian darinya terbentuk nyala api di tangannya, dan bagian lainnya langsung meledak di telapak tangan, lalu terbakar sendiri. Kesalahan seperti ini biasanya hanya terjadi pada paruh pertama tahun latihan keterampilan mistik berbasis api, dan pada periode ini kekuatan apinya lemah. Jadi meskipun terjadi kesalahan, tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Mengendalikan api dengan kekuatan mistik ibarat mengendalikan tangan dan kaki sendiri, mudah sekali dilakukan, dan tidak boleh ada kesalahan yang bersifat lelucon. Tentu saja, semakin mustahil bagi Yan Zizi untuk berpikir bahwa saat Yun Ce menyentuh lengannya, dia memasukkan api dari tangan Yan Ming ke telapak tangannya. Bahkan jika Yun Ce mengatakannya secara terbuka saat ini, Yan Zizai tidak akan pernah mempercayainya. Tetua, aku, diam, bukankah ini cukup memalukan? Mengapa kamu tidak turun dan menyembuhkan lukamu? Kata Yan Zizai dengan marah. Yan Ming dengan patuh menutup mulutnya, menundukkan kepalanya dan berjalan kembali dengan tangannya yang terbakar. Dia melirik Yun Ce dan mengertakkan giginya tiba-tiba. Secara intuitif, dia merasa bahwa putusnya rantai Yunyang dan serangan api misterius mungkin ada hubungannya dengan Yun Ce. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi jika itu berhubungan dengan Yun Ce, dia tidak bisa menemukan alasannya sama sekali. Yun Ce baru berada di level pertama dari alam mendalam yang baru lahir, jadi bagaimana dia bisa mematahkan rantai Yunyangnya dengan tangan kosong, apalagi memiliki cara untuk membuat apinya yang dalam menjadi bumerang. Anak ini tidak terlalu beruntung bertemu orang idiot seperti itu. Kupikir dia akan segera membayar harga atas kesombongannya. Pria parubaya dari sekte Xiao mendengus. Dia tidak bisa melewati orang berikutnya. Xiao Luocheng tersenyum tipis. Para tetua dan murid istana mendalam bulan baru juga menghela nafas lega. Mereka berpikir bahwa Yun Ce pasti akan gagal total kali ini dan mungkin terbakar. Tanpa diduga, pihak lain membuat beberapa kesalahan tingkat rendah dalam keterampilan mendalam sekte tersebut. Sebaliknya, Yun Ce lah yang menang. Dengan cara ini, Yun Ce menggunakan kekuatannya yang mendalam di alam Naschen tingkat pertama untuk mengalahkan alam Naschen Xuan tingkat kedua dan alam Naschen Xuan tingkat ketiga secara berturut-turut. Ini jelas merupakan pencapaian mengesankan yang membuat New Moon mendalam Palace bangga. Yun Ce menyilangkan tangannya, wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan sekarang penuh kebanggaan. Sudah ada dua, siapa yang akan menjadi yang ketiga? Nada arogan ini membuat para murid dari 7 sekte mencibir. Tidak bisakah orang bodoh-bodoh ini melihat bahwa kemenangan barusan adalah murni karena Yan Ming membuat kesalahan tingkat rendah dan melukai dirinya sendiri. Begitu sosok Yun Ce jatuh, tepat di depannya, murid termuda di kursi Feng Yun Xuanfu berdiri. Feng Guangyi, seorang murid Feng Yun Xuanfu, dia berumur 16 tahun. Pemuda ini tidak tinggi dan memiliki penampilan yang tidak menarik. Dia baru berusia 16 tahun. Tentu saja, dia juga memiliki kesombongan alami yang dicari oleh banyak orang pada usia 16 tahun. Hehe memandang Yun Ce dengan tatapan yang sangat menghina, dan berkata dengan tenang, saya tidak akan mengambil tindakan pada awalnya, karena Anda tidak layak menjadi lawan saya, tetapi saya tidak bisa tahan wajah aroganmu. Itu hanya kebetulan aku menang. Suanyu, bajingan kelas 2, cukup beruntung memenangkan lelucon dari sekte Yunyang. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia? Sayang sekali itu di mataku, kamu hanya bercanda. Kata yang bagus, biarkan dia keluar. Tanda seru petik 2, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang di 7 sekte kita? Petik 2, ya, meskipun Feng Guangyi ini baru berusia 16 tahun, dia telah memasuki sekte ketiga tingkat alam baru lahir selama beberapa bulan. Dikatakan bahwa dia akan segera menerobos ke alam baru lahir tingkat keempat, bakatnya pasti lebih baik daripada Yan Ming. Dikatakan bahwa pemahamannya sangat tinggi. Dia kini telah mengembangkan seni misterius sekte, Feng Yun Breaking the Sky Art, ke tingkat ketiga, dan telah membuat khawatir bahkan para tetua tertinggi yang telah mengasingkan diri di Feng Yun Xuanfu selama bertahun-tahun. Saya kira Yun Ce yang sombong ini bisa aku bahkan tidak berpikir untuk melakukan 10 gerakan di tangannya. 10 gerakan, kamu menganggapnya terlalu tinggi, paling banyak 5 gerakan, dia akan berguling. Kata Feng Guangyi sarkasme itu cukup kasar, tapi Yun Ce tidak marah sama sekali.
Dia menjawab dengan tampilan dan nada yang lebih sarkastik, siapa yang bercanda? Kamu akan segera tahu. Feng Guangyi mencibir, jika aku tidak membiarkanmu keluar dari sini dalam waktu 10 bergerak, aku tidak akan memanggilmu Feng Guangyi. Saat dia berbicara, mata Feng Guangyi yang setengah tertutup tiba-tiba terbuka sepenuhnya, dan semua pakaiannya tiba-tiba mulai berdesir, seolah-olah tertiup angin kencang. Rasanya seperti bertiup, dan pusaran angin kencang memang menggulung sekujur tubuhnya. Feng Guangyi mengangkat matanya dan berkata, dengan tenang, Nak Yunce, ingatlah baik-baik bahwa keterampilan misterius yang membuatmu turun dari sini adalah 9 transformasi angin dan awan dari Feng Yun Xuan Fuku. Suara Feng Guang jatuh. Suara, tubuhnya bergegas ke depan, bergegas menuju Yunce seperti angin kencang. Selama gerakan yang sangat cepat, tubuhnya juga terus berubah posisinya, terkadang ke kiri dan terkadang ke kanan, dan bergerak semakin cepat, lewat di depan mata Yunce. Bayangan besar muncul, serta lingkaran pusaran angin yang menakutkan. Perubahan pertama, angin kencang berubah. Dengan teriakan nyaring, 4 gelombang energi yang sangat besar menyerang Yunce pada saat yang sama seperti 4 angin kencang. Yunce mengerutkan kening dan menghindar dengan cepat, menghindari 3 dari mereka dan yang keempat. Tidak ada cara untuk menghindarinya, dan energi yang dalam melonjak dengan cepat, membangun apa yang tampak seperti energi yang dalam di depannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, Yunce mundur 3 langkah, dan darah melonjak di dadanya. Sungguh berlebihan menggunakan kekuatan mendalam yang melindungi tubuh di alam Naschen tingkat pertama untuk melawan kekuatan mendalam di alam Naschen Xuan tingkat ketiga. Tidak apa-apa sekali, tetapi jika dia melakukannya lagi, dia akan melakukannya, pasti terluka. Perubahan kedua, bayangan angin berubah. Angin berputar lebih cepat dan lebih kencang. Telinga Yunce dipenuhi dengan suara angin menderu. Feng Guangyi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Yunce dikelilingi oleh Feng Guangyi. Bayangan Yi, pada saat ini, di belakangnya, sesosok tubuh menghantam punggungnya seperti badai. Dan Yunce juga berbalik hampir pada saat yang bersamaan. Yunce bereaksi dengan cepat, yang di luar dugaan Feng Guangyi, tapi dia hanya sedikit terkejut. Dia percaya bahwa bahkan jika Yunce bereaksi, tidak mungkin dia melakukannya karena kecepatannya yang telah mencapai batas dan serangan balik. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dia meninju leher Yunce dengan keras. Saat Yunce berbalik, tinju kanannya meledak dan memukul tinjunya dalam garis lurus. Apakah dia gila? Dia sebenarnya ingin menghadapi Feng Guangyi secara langsung. Alam Xuan yang baru lahir. Dia adalah alam mendalam yang baru lahir tingkat pertama. Beraninya kamu berhadapan langsung. Kamu sama sekali tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Ketika semua orang di istana melihat pemandangan ini, mereka semua tahu bahwa Yunce benar-benar sudah selesai. Jika mereka memukulnya kali ini, dislokasi pergelangan tangannya akan kecil, dan mungkin langsung patah. Pukulan Feng Guangyi tidak hanya 2 tingkat lebih kuat dari pukulan Yunce, tetapi juga memiliki seni mendalam Feng Yun Xuan Fu yang kuat. Namun, Yunce berani menjadi begitu sombong dan berbicara begitu arogan, bagaimana mungkin dia tidak mendapat dukungan? Saat dia dan Feng Guangyi hendak bertabrakan dengan tinju mereka, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Di pembuluh darahnya yang dalam, ada 7 gerbang tertutup yang disusun dalam bentuk biduk. Yang pertama adalah satu terbuka dengan tenang. 7 alam dewa jahat, alam pertama, jiwa jahat. Buka, bab 70. Saat level pertama dibuka, Yunce samar-samar mendengar suara teredam datang dari pembuluh darah yang dalam. Kemudian, energi yang dalam di pembuluh darah yang dalam tiba-tiba mengembang dengan gila-gilaan, dan perluasan ini sama sekali tidak sederhana. Perluasan, bahkan kepadatannya, juga meroket pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kuantitas dan kepadatannya meroket pada saat yang sama. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Saat jiwa jahat dihidupkan, muncul dalam misteri Yunce dengan realisme yang tak tertandingi. Apa diikuti dalam nadinya adalah kekerasan total dari kekuatan Yunce yang mendalam. Jasmine dan Yunce pernah berkata bahwa kemampuan seni dewa jahat adalah kekerasan. Amukan gila Xuanli, energi mendalam yang dahsyat menyerbu keluar dari pintu masuk ke 54, langsung menanamkan setiap sudut tubuh Yunce. Ada perasaan yang menakutkan bahwa pembuluh darah yang dalam dan tubuh hampir pecah, tetapi itu hanya hampir pecah, bukan karena pembuluh darah yang dalam dan tubuh tidak dapat menahannya sama sekali.
Jasmine berkata bahwa dia hampir tidak bisa mengaktifkan jiwa jahat level pertama sekarang, yang memang agak enggan. Ledakan, tinju Feng Guangyi dan Yun Ce bertabrakan dengan kuat, menghasilkan suara benturan yang tumpul dan memekakkan telinga. Ini adalah pertarungan paling langsung dari kekuatan mistik murni tanpa bel dan peluit apapun. Klik, suara patah tulang yang tajam terdengar, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas, dan tidak ada yang terkejut. Segera setelah itu, jeritan melengking terdengar, dan jeritan ini membuat semua orang tercengang. Karena yang berteriak sebenarnya bukanlah Yun Ce, tapi Feng Guangyi. Keempat ruas tangan kanannya kecuali ibu jari semuanya patah saat terkena benturan, dan bahkan pergelangan tangannya patah parah. Tapi tinju Yun Ce tidak berhenti di situ. Setelah memukul tinju Feng Guangyi, dia terus maju dengan energi yang sangat besar dan memukul dadanya dengan keras. Kekuatan pelindung Feng Guangyi hancur dalam sekejap seperti kaca tipis yang rapuh. Dia merasa dadanya dihantam keras oleh batu besar, dan seluruh tubuhnya seperti daun tumbang yang tertiup angin kencang. Kemudian dia terbang mundur dan menghantam pilar di tengah aula dengan punggung berat. Dia terlempar beberapa meter jauhnya oleh pilar. Dia berbaring di tanah dalam posisi memutar, matanya melebar, dan dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Aula menjadi sunyi sesaat, dan semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Dalam kompetisi langsung dengan kekuatan murni yang dalam, seseorang di alam Nas Chen Xuan tingkat pertama benar-benar mengalahkan, dan masih menang sepenuhnya. Alam baru lahir tingkat ketiga. Belum lagi murid-murid muda itu, bahkan para tetua yang telah melalui banyak cobaan dan kesulitan selama separuh hidup mereka sulit mempercayainya. Yun Ce perlahan menurunkan tangannya, berkonsentrasi pada dirinya sendiri, dan menutup ranah pertama yang dibuka sebentar. Seketika rasa bengkak dan kesemutan di sekujur pembuluh darah dalam dan sekujur tubuh hilang tanpa bekas, dan juga ada sedikit rasa lemas di tubuh. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, memandang Feng Guangyi yang matanya penuh dengan keterkejutan, penghinaan dan ketidakpercayaan, dan berkata dengan tenang, "Saya sombong karena saya memiliki cukup modal kesombongan. Tetapi ketika Anda sombong di depan saya, Anda sedang melakukan itu untuk dirimu sendiri. Anggap saja sebagai penghinaan. Dangdang, alam baru lahir tingkat ketiga, dan saya, alam baru lahir tingkat pertama. Keduanya kalah telak dalam persaingan kekuatan murni yang sangat dalam. Oh, sekarang tahukah Anda siapa yang lelucon itu? Kamu." Feng Guangwing mengertakkan gigi dan berjuang untuk berdiri. Tangan kanannya gemetar kesakitan, dan wajahnya pucat. Dia tahu betul bahwa dia menderita luka dalam yang serius baru saja. Aula masih sepi, dan sebagian besar murid dari 7 sekte benar-benar tercengang. Sekte mereka sering bersaing satu sama lain. Kebanyakan dari mereka tahu dengan jelas apa kekuatan Feng Guangyi, terutama 9 perubahan badai miliknya yang cukup membuat lawan yang berada 2 level di atasnya panik. Namun, angin dan awan, miliknya, 9 perubahan, dia hanya menggunakan perubahan kedua ketika dia dipukul dengan keras oleh Yun Ce dan dibiarkan dalam keadaan kacau. "Yun Ce, apakah kamu benar-benar berpikir kamu mengalahkanku?" Feng Guangyi menjadi marah dan mengepalkan tangan kirinya erat-erat. "Baru saja, aku hanya dengan sembarangan memegang tanganku. Jika tidak, kamu berada di tingkat pertama dari alam baru lahir, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku?" Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan mulai menggunakan Xuan Gong lagi, menciptakan lingkaran pusaran angin di sekeliling tubuhnya. Namun, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kali ini angin puyuhnya hampir 2 kali lebih lemah dari sebelumnya, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah. "Cukup," penguasa istana Feng Yunshuan mendengus dingin. "Guangyi, kamu telah kalah, silakan mundur." Feng Guangyi mengepalkan tangan kirinya sedikit lebih erat, mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, murid kamu tidak kalah. Muridku hanya ceroboh dan meremehkan musuh. Aku hanya menggunakan perubahan kedua dari 9 transformasi Feng Yun milikku. Jika aku menampilkannya sepenuhnya." Petik 2. Diam. Penguasa istana Feng Yunshuan sudah marah, yang murni kompetisi kekuatan mendalam barusan. Apakah Anda menahan atau tidak? Siapapun yang tidak buta dapat melihat dengan jelas. Anda kalah dari alam baru lahir tingkat pertama di alam baru lahir tingkat ketiga, dan Anda masih membuat alasan di sini. Jangan kamu pikir itu cukup untuk mempermalukan Feng Yunshuan Fu kita. Feng Guangyi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap,
dia menatap Yun Ce dengan penuh kebencian, dan berjalan kembali dengan kepala menunduk. Yun Ce mengeluarkan Xuan Hui dan tingkat rendah dan menelannya, perlahan memulihkan kekuatannya. Kemudian dia berdiri di tengah aula lagi, memandang dengan bangga ke kursi 7 sekte, dan berkata dengan tenang, sudah ada 3, siapa yang berikutnya? Dia berdiri di sana, seperti raja yang bangga. Melepaskan kebanggaan raja meneriakkan pernyataan raja. Siapa selanjutnya? Ini adalah seruan arogan untuk pembentukan, dan juga merupakan provokasi dan tamparan di wajah. Karena dia, murid baru istana mendalam bulan baru, telah mengalahkan 3 murid dari 7 sekte mereka berturut-turut. Terlebih lagi, ketiga murid ini bukanlah murid biasa, mereka semua terkenal di kalangan generasi muda di Crescent City dan diakui sebagai jenius. Hari ini, di medan perang yang mereka gunakan untuk menantang Jia Liwei di istana mendalam bulan baru, mereka dikalahkan berulang kali oleh Yun Ce sendirian. Dan pihak lain hanya berada di level pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Cara orang memandang Yun Ce semuanya berubah. Kemenangannya atas Xuan Yu dapat dianggap sebagai hasil dari membuat lawannya lengah dengan keterampilan fisiknya yang aneh. Kemenangannya atas Yan Ning tampaknya disebabkan oleh kesalahan tingkat rendah yang berulang-ulang dari lawannya. Tetapi kemenangannya atas Feng Guangyi, semua orang bisa melihatnya dengan jelas, itu adalah bentrokan kekuatan besar yang nyata dan tanpa embel-embel, dan itu adalah kemenangan penuh tanpa kompromi apapun. Untuk mengalahkan orang yang berada di alam baru lahir, level 3 sejauh itu dalam tabrakan langsung, setidaknya orang tersebut harus berada di alam baru lahir Xuan tingkat 5, atau bahkan orang tingkat 6. Dan seseorang yang berada di alam baru lahir tingkat pertama sebenarnya melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Apa konsep ini? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia sengaja mencegah dirinya menerobos dan menjaga tingkat kekuatannya yang dalam pada tingkat yang sangat rendah, sehingga membuat kekuatannya yang dalam menjadi sangat kuat selama kultivasinya. Sejak itu, meskipun tingkat kekuatannya yang dalam hanya berada di alam baru lahir tingkat pertama, kekuatannya mungkin sebanding dengan alam baru lahir tingkat kelima atau bahkan keenam. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan semua orang. Dengan kata lain, Yun Ce ini, berusia 16 tahun, namun memiliki kekuatan di atas level 5 dari alam mendalam yang baru lahir. Memikirkan hal ini, semua orang sangat tersentuh. Sungguh bakat dan potensi yang jahat. Bakat seperti itu adalah yang terbaik bahkan di antara 7 sekte besar. Mata Lan Sueruo penuh dengan kecemerlangan saat ini, dan dia tidak bisa tidak mengagumi, saudara muda Xia, kakak iparmu sangat kuat. Apakah dia benar-benar dari kota Liuyun di timur sepertimu? Meskipun dia sangat berbakat, oke, tapi pada usia yang sama, dia tidak akan pernah bisa mencapai level Yun Ce. Dibandingkan dengan Lan Sueruo, Xia Yuanba sangat terkejut hingga dia bahkan melupakan rasa sakitnya. Dia mengenal Yun Ce secara menyeluruh, dan sekarang melihat Yun Ce memamerkan kekuatannya, matanya yang besar hampir keluar dari kepalanya. Dia sudah melafalkan dalam hatinya berkali-kali, kakak ipar, ternyata dia begitu kuat. Kakak ipar, dia ternyata sangat kuat. Kakak ipar, dia sangat kuat, tajam. Para tetua istana mendalam bulan baru, yang selama ini khawatir dan ketakutan, semuanya tersenyum dengan mata yang aneh. Dalam pertarungan dengan Bai Feng Guangyi, Yun Ce menunjukkan kekuatan yang luar biasa tanpa oportunisme apapun. Dia mengalahkan 3 murid jenius dari 7 sekte yang terkenal di seluruh kota, yang membuat 7 sekte menderita dan membuat istana mendalam bulan baru merasa bangga. Yang paling penting adalah bahwa seorang murid dengan bakat dan kekuatan yang luar biasa telah muncul di istana mendalam bulan baru kali ini. Dengan kekuatan dan potensi yang ditunjukkan Yun Ce saat ini, dia mungkin dapat mencapai alam Tianxuan di masa depan. Jika hari itu tiba, bahkan seluruh istana mendalam bulan baru akan bangga padanya. Penatua Sikong, apakah dia benar-benar murid baru istana Xuan kita? Kedua tetua yang duduk di sebelah Sikong Han bertanya hampir bersamaan. Meskipun Yun Ce telah menempelkan segel dinding istana mendalam bulan baru di tubuhnya, dan dia menyebut dirinya murid istana mendalam bulan baru, sekarang mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda dengan bakat luar biasa telah benar-benar memasuki istana mereka. Istana bulan baru, Xuanfu. Sikong Han mengangguk perlahan, tidak bisa menghentikan senyuman di wajahnya. Dia memutar-mutar beberapa janggut di bawah dagunya dan berkata dengan bangga, benar. Dia adalah cucu dari teman lamaku. Dia mendengar bahwa aku ada di sini. Di sini,
Itu sebabnya saya membelot ke sini, hehehe. Oh, Penatua Sikong telah memperkenalkan seorang jenius sejati ke istana Suan kita kali ini. Kedua tetua menghela nafas satu demi satu. Para murid istana mendalam bulan baru sudah sangat bersemangat. Menyaksikan Yun Ce mengalahkan 3 orang berturut-turut dan terus menyerukan pertempuran dengan bangga, kegembiraan di hati mereka, yang telah ditekan, diintimidasi, dan dibenci oleh 7 sekte, sungguh tak terlukiskan. Nama Yun Ce dan citranya saat ini juga terpatri dalam hati mereka. Adik laki-laki muda yang baru saja memasuki istana Suan membuat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi di depan 7 sekte untuk pertama kalinya. Menghadapi panggilan Yun Ce kali ini, tidak ada seorang pun dari 7 sekte yang melompat keluar. Di antara murid-murid yang dibawa oleh 7 sekte kali ini, di antara murid-murid berusia 16 tahun, kecuali Xiao Luocheng yang super abnormal, yang memiliki kekuatan tertinggi adalah alam baru lahir tingkat ketiga, yaitu tingkat Feng Guangyi. Namun, Feng Guangyi dikalahkan secara menyedihkan oleh Yun Ce dalam waktu kurang dari 3 langkah. Sulit bagi orang lain dengan kekuatan yang sama untuk mencapai hasil yang sama. Sebagai murid dari sekte ketujuh, dia dikalahkan oleh murid pada usia yang sama, dari istana mendalam bulan baru. Betapa memalukannya ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menertawakan saya jika berita ini menyebar, tidak ada yang mau menyentuh alis ini. Dan mereka yang lebih tua pun semakin enggan untuk bermain. Jika Anda menang dan menindas yang kecil, Anda tidak hanya akan kehilangan kejayaan, tetapi juga diejek oleh orang lain. Kalah, itu akan sangat buruk. Adapun Xiao Luocheng, meskipun dia dan Xiao Ce sama-sama berusia 16 tahun, semua orang secara tidak sadar tidak menganggapnya. Sebagai pemimpin sekte muda dari sekte luar sekte Xiao, ia mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir pada usia 16 tahun. Ia dikenal sebagai yang pertama di antara generasi muda di kota bulan sabit sejauh ribuan mil. Auranya adalah tak tertandingi. Meskipun kekuatan dan bakat Yun Ce sangat menakjubkan, tidak ada yang akan membandingkannya dengan Xiao Luocheng, karena itu hanya akan menjadi penghinaan terhadap Xiao Luocheng. Xiao Luocheng duduk di sana dengan tenang, dengan lembut membelai tepi cangkir dengan jari-jarinya yang ramping melingkari, dengan senyuman tipis menggantung di sudut mulutnya, seolah-olah dia tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di istana. Bersambung.